Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuksesan hidup bukan semata diukur dari setinggi apa kedudukan yang bisa diraih dan seberapa banyak harta yang dikumpulkan. Akan tetapi, sesungguhnya kesuksesan sejati adalah dari apa yang bisa diraih dari karunia Allah dalam hidup ini, bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah USBN Matematika Jenjang SMP, yang pada episode kali ini akan melanjutkan pembahasan KD yang ke-7, yaitu perhitungan harga dalam jual beli. Adapun fokus kita dalam sajian kali ini adalah soal-soal yang terkait diskon dalam jual beli. Selengkapnya, mari kita ikuti sajiannya. Namun sebelumnya, silakan di subscribe dan tekan tombol loncengnya jika belum, dan juga silakan like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial kalian agar orang lain yang membutuhkan juga bisa merasakan manfaat dari tayangan video ini. Selengkapnya, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal prediksi ujian sekolah USBN Matematika Jenjang SMP. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Yang pertama, soal nomor 7.4. Pak Badri membeli sebuah televisi seharga Rp2.800.000. Karena toko memberi diskon, Pak Badri hanya membayar Rp2.240.000. Hitunglah persentase diskon yang diberikan toko tersebut. Penyelesaian. Untuk menghitung persentase diskon, yang pertama-tama harus kita hitung dulu nilai nominal dari diskon yang diberikan toko. Diskon berarti harga semula dikurangi harga bayar. Harga semula adalah Rp2.800.000 dan harga bayarnya Rp2.240.000. Dikurangkan, hasilnya adalah Rp560.000. Artinya bahwa Pak Badri mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar Rp560.000. Jika yang ditanyakan adalah persentase diskon, maka untuk menyatakan nilai nominal diskon Rp560.000 ini ke dalam persen, dia harus dibanding dengan harga pokoknya, yaitu harga sebelum diskon Rp2.800.000, kemudian kita kalikan 100%. Kita tulis persentase diskon sama dengan nominal diskon dibagi nominal harga semula dikali 100% sama dengan 560.000 per 2.800.000 dikalikan 100%. 560.000 dikalikan 100 adalah
56 juta. Dibagi 2.800.000 hasilnya 20. Jadi persentase diskon yang diberikan toko kepada Pak Badri adalah 20%. Gimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Iya, karena ini kan caranya sama dengan ketika kita menyatakan persentase untung atau rugi yang sudah kita pelajari bersama pada sajian sebelumnya. Jadi konsepnya di sana ya. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya nomor 7.5. Dalam rangka menarik pembeli, menjelang akhir tahun biasanya banyak promo di toko-toko swalayan maupun toko online. Di dalam sebuah aplikasi toko online, ada 2 toko yang memasang promo akhir tahun penjualan sepatu merek yang sama seperti gambar di atas. Pernyataan berikut yang benar adalah titik. Nah, perhatikan ya, di sini ada toko A, flash sale, spesial promo akhir tahun, harga sepatu 600.000, diskon 42%, gratis ongkir. Toko B, flash sale, kejutan spesial akhir tahun, harga sepatu 600.000, double diskon 30% plus 15%, gratis ongkir. Nah, untuk mengetahui harga toko mana yang lebih murah, tentu kita harus menghitung harga akhir atau harga bayar di toko A dan di toko B setelah mendapat diskon yang tertera dalam promo. Mari kita selesaikan. Kita kembali fokus pada toko A dulu. Harga semula 100% yang nilai nominalnya Rp600.000. Kemudian diskon 42%. Di sini kita tidak akan menghitung nilai nominal dari diskon, akan tetapi langsung menghitung nilai nominal dari harga bayar. Jika harga semula dalam persen adalah 100% dan diskon 42%, maka persentase dari harga bayar adalah 100% dikurangi 42% sama dengan 58%. Maka kita bisa menghitung nilai nominal dari harga bayar, yaitu 58/100 dikali 600.000. 58 adalah persentase dari harga bayar yang akan kita nyatakan dalam rupiah. 100 adalah persentase dari harga semula yang sudah punya nilai nominal. Selalu seperti itu. Hasilnya adalah 348.000. Jadi harga bayar sepatu di toko A adalah Rp348.000. Iya, sekarang kita masuk ke toko B. Toko B diskonnya double, kita mulai dari diskon yang pertama. Harga semula 100% untuk nilai nominal Rp600.000. Diskonnya sama dengan 30%, maka harga bayar disebabkan diskon pertama adalah dalam persen 100% dikurangi 30% sama dengan 70%. Sekarang kita hitung dalam rupiah. Harga bayar pertama adalah 70/100 dikali 600.000. 70 adalah persentase dari harga bayar yang akan kita nyatakan dalam rupiah.
per 100 adalah persentase dari harga semula yang telah diketahui nominalnya. 600.000 dibagi 100 adalah 6.000 dikalikan 70 sama dengan 420.000. Sekarang kita masuk ke diskon yang kedua, yaitu dengan harga semula menggunakan B1 yang baru saja kita peroleh dari harga bayar pertama. Ini sebagai harga semula untuk kondisi yang kedua, yaitu harga B1 kita beri nilai 100% yang nominalnya adalah 420.000, bukan lagi 600.000. Karena diskon untuk yang kedua yaitu 15% ini dihitung berdasarkan harga setelah mendapat diskon yang pertama, yaitu 420.000. Diskon yang kedua adalah 15%. Sehingga harga bayar yang kedua dalam persen adalah 100% dikurangi 15% sama dengan 85%. Hanya saja yang perlu menjadi catatan di sini, 85% harga bayar yang kedua ini bukan lagi dari 600.000 sebagai harga yang tertera pada label, akan tetapi 85% dari harga bayar setelah mendapat diskon yang pertama, yaitu Rp420.000. Maka kita bisa menghitung harga bayar yang kedua sekaligus sebagai harga akhir adalah 85 per 100 dikalikan 420.000. Hasilnya sama dengan 357.000. Sehingga harga bayar sepatu di toko B adalah Rp357.000. Nah, dari hasil perhitungan ternyata bahwa harga bayar sepatu di toko A adalah Rp348.000, sedangkan di toko B adalah Rp357.000. Dengan demikian, toko A lebih murah dengan selisih harga Rp357.000 dikurangi Rp348.000, yaitu lebih murah Rp9.000 dibanding toko B. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah A. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa harus dihitung secara bertahap untuk harga dengan diskon 30% terlebih dahulu, kemudian baru harga untuk diskon 15%. Kenapa tidak ditambahkan saja 30% ditambah 15% sehingga menjadi 45%? Nah, untuk kalian ketahui, diskon 30% akan bisa ditambahkan dengan diskon 15% sehingga menjadi 45%. Itu jika diskon 30% itu dari harga semula dalam label yaitu 600.000, demikian juga 15% ini juga dari harga semula pada label 600.000. Akan tetapi di dalam kaidah perhitungan double diskon di toko-toko atau swalayan itu perhitungannya tidak demikian. Yang 30% ini adalah dari harga yang dipasang pada label, sedangkan yang 15% ini adalah dari harga setelah dikurangi diskon pertama. Sehingga double diskon 30% ditambah 15% tidak sama dengan diskon tunggal 45%. Kita lanjut. Soal nomor 7.6. Sebuah toko akan menjual sebuah tas dengan harga Rp240.000. Untuk menarik pembeli, toko akan memasang diskon 20%. Berapa label harga yang harus dipasang pada tas tersebut? Penyelesaian. Harga label tas berarti harga semula adalah
dalam persen 100%. Kenapa dikatakan harga semula? Karena yang diketahui oleh pembeli ketika dia melihat barang, itu ya harga yang dipasang pada barang itu. Maka itu sebagai patokan perhitungan persentase ketika nanti di kasir. Sehingga harga label itu nilai persentasenya harus kita beri nilai 100%. Kemudian diskonnya adalah 20%. Sehingga persentase harga jual atau harga bayar adalah 100% dikurangi 20% sama dengan 80%. Yang mana telah diketahui nilai nominalnya Rp240.000. Sehingga kita bisa menghitung nilai nominal dari harga label pada tas tersebut, yaitu persentase yang ditanyakan di atas dibagi persentase yang telah punya nilai nominal di bawah dikalikan nilai nominal, yaitu 100/80 dikali 240.000 sama dengan Rp300.000. Jadi harga yang harus dipasang dalam label adalah Rp300.000. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D. Berikutnya, soal penutup nomor 7.7. Bu Erni bekerja sama dengan sebuah aplikasi online untuk jualan sate kambing. Aturan bagi hasil dalam aplikasi itu adalah 20% untuk pihak aplikasi dan 80% untuk pihak penjual. Jika harga satu porsi sate untuk orang yang makan di tempat adalah Rp60.000, berapa harga yang dipasang dalam aplikasi online itu? Penyelesaian. Perhatikan dengan seksama. Ketika kita melakukan perhitungan diskon dalam jual beli pada pembahasan sebelumnya, di sana ada istilah harga semula atau harga label barang. Kemudian ada diskon dan ada harga bayar. Nah, konsep berpikir di dalam perhitungan diskon dalam jual beli itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal ini. Di dalam jual beli melalui aplikasi online ada yang namanya harga yang dipasang dalam aplikasi. Nah, itu kita analogikan dengan harga semula dalam jual beli berdiskon. Kemudian ada pembagian hasil dari jual beli. Bagian dari pihak aplikasi itu kita analogikan dengan diskon dalam jual beli berdiskon. Sedangkan bagian atau hak dari pemilik barang itu kita analogikan sebagai harga bayar, karena itulah yang diterima oleh pemilik barang. Sehingga soal ini dapat kita nyatakan sebagai berikut. Harga pada aplikasi dalam persentase kita beri nilai 100%. Hal ini karena pembagian hasil penjualan 20%, 80% itu adalah berdasarkan penjualan barang kepada pembeli secara online. Dari hasil penjualan itu 20% menjadi hak dari pemilik aplikasi, sedangkan 80% milik dari yang punya barang. Dalam hal ini Bu Erni sebagai penjual sate kambing. Maka kita tulis hak
aplikasi 20%, hak penjual adalah 100% dikurangi 20% sama dengan 80%. 80% inilah yang menjadi hak dari Bu Erni yang nilainya sama dengan ketika Bu Erni menjual sate secara offline. Dalam arti pembeli datang dengan harga jual satu porsi 60.000. Sehingga hak penjual di sini ketika dia menjual online tetap mendapatkan pembayaran Rp60.000 sama dengan ketika dia menjual secara langsung kepada pembeli yang datang. Sehingga kelebihan harga itu adalah sebagai jasa untuk pemilik aplikasi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa harga yang harus dipasang dalam aplikasi. Yang dalam persentase di sini adalah 100%. Sedangkan yang sudah diketahui nilai nominalnya adalah hak penjual, yaitu yang dalam persen 80% dengan nilai nominal Rp60.000. Maka kita gunakan kaidah perhitungan yang terkait dengan persentase ini. Persentase yang ditanya atau yang akan kita hitung nilainya dibagi persentase yang sudah diketahui nilai nominalnya dikalikan nilai nominal. Maka harga yang dipasang pada aplikasi adalah 100/80 kali 60.000. 100 adalah persentase dari harga yang akan dipasang dalam aplikasi sebagai unsur yang akan kita hitung nilai nominalnya. Per 80 adalah persentase dari hak penjual yang nilai nominalnya sudah diketahui yaitu 60.000 dikalikan nilai nominalnya 60.000. Hasilnya adalah Rp75.000. Jadi harga yang dipasang dalam aplikasi online untuk penjualan sate kambing Bu Erni adalah Rp75.000 setiap porsinya. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah C. Nah, begitu ya. Jadi, memang soal ini bukan soal diskon atau rabat dalam jual beli, tetapi kerangka berpikir atau konsep berpikirnya untuk menyelesaikan permasalahan ini kita menggunakan konsep diskon dalam jual beli. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bisa memberikan pencerahan dan bisa dipahami dengan baik, bisa membantu belajar kalian. Sampai berjumpa pada episode berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.